Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita sepanjang hari ini. Dia memberkati kehidupan kita, Dia memenuhi keperluan hidup kita, bahkan Dia menuntun dan menyertai kehidupan kita. Dalam rasa syukur kita bersama pada saat ini, kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 193, Salib Hentar Aku Terus ke Surga. Kemenangan Iman nomor 193, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib biru. Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau tuju. Salib hentar aku tuju, salib hentar aku tuju. Masuk surga terang rumah yang senang, salib hentar aku tuju. Jalan yang permai lebar lagi penuh, tak mau aku turutlah. Jalannya salib aman dan teduh, darahnya Yesus lindunglah. Salib hentar aku tuh, salib hentar aku tuh. Masuk surga terang rumah yang senang, salib hentar aku tuh. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menyertai dan memberkati kehidupan kami, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki hidup kami. Kami bersyukur pada malam hari ini bahwa Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah memberikan kami waktu untuk bekerja, waktu untuk beraktivitas. Dan pada saat ini terima kasih untuk kesempatan baik Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami kuasa, berikan kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Saya pilih dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu persiapan memasuki Paskah. Persiapan memasuki Paskah. Di dalam perikop kita bisa melihat dari ayat pertama, di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum hari Paskah, Yesus datang ke Betania. Yesus berkunjung ke Betania di rumah Lazarus.
di rumah Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di situ mereka sedang mengadakan perjamuan untuk Yesus. Ya, di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah persekutuan mereka, dalam perjamuan itu Marta sedang melayani Tuhan. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dan Maria melakukan pelayanan yang berbeda. Ya. Dia mengambil minyak narwastu lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan juga ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari murid Yesus. Menarik untuk kita renungkan bersama-sama bahwa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah persekutuan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, rupanya Tuhan Yesus sedang memperhatikan. Rupanya Yesus sedang menilik, ya, menilik kehidupan orang-orang yang ada, yang sedang melayani Dia. Apa yang sedang diperhatikan oleh Tuhan Yesus? Rupanya di tengah-tengah persekutuan ini, Yesus tidak hanya melihat persekutuan yang ada, Yesus tidak hanya melihat pelayanan mereka, tetapi Yesus melihat sampai jauh ke dalam lubuk hati mereka. Oleh karena itu, melalui pembacaan ini, dalam persiapan memasuki hari Paskah, bahkan dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, kita akan melihat bersama-sama ada dua hal yang sedang diperhatikan oleh Tuhan Yesus dan menjadi pelajaran kepada kita sekalian, bahwa yang diperhatikan di sini, yang akan menjadi pelajaran kepada kita, bagaimana sikap kita, bagaimana motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama adalah ketulusan. Ketulusan. Keluarga Lazarus yang sedang mengadakan perjamuan bagi Yesus. Dan dalam perjamuan itu, Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh mereka. Siapa? Maria, Marta, dan Lazarus. Dan salah satu bentuk penghormatan mereka adalah ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, yaitu minyak narwastu. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, tetapi Yesus mengizinkan Maria untuk melakukannya, sambil ia menyatakan tentang kematiannya yang semakin dekat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dari pribadi Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harganya tidak tanggung-tanggung. Seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar. Nilai yang patut diperhitungkan. Dan secara spontan ia bertindak dengan tulus bagi Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketulusan menjadi faktor utama bagi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketulusan adalah faktor utama
yang akan menunjang keberhasilan kita sebagai murid Kristus di dalam kehidupan ini. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan mengetahui setiap motivasi kita ketika kita mengikut Dia. Ketulusan diperlukan karena ketulusan akan menuntun kita, atau ketulusan akan bermuara kepada satu tindakan pengorbanan. Ketulusan akan membawa kita menjadi satu pribadi yang siap untuk berserah kepada Tuhan, yang siap untuk berkorban kepada Tuhan tanpa main hitung-hitungan, tanpa ada pemikiran timbal balik yang ingin didapatkan, atau tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, tindakan atau perilaku yang dilakukan Maria dalam ketulusannya meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang walaupun itu mahal harganya, dia mau memperlihatkan kepada Yesus satu bukti pengorbanan. Dia rela mengorbankan minyak yang mahal itu demi Yesus. Dia rela untuk memberikan sesuatu harga yang berharga kepada Yesus karena dia mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ketulusan diperlukan karena ketulusan akan bermuara kepada pengorbanan. Yang berikut, kemunafikan. Kemunafikan hanya akan menggiring kita atau membawa kita kepada satu tindakan yang hanya mencari keuntungan atau kenyamanan diri sendiri. Makanya ketika Maria sedang meminyaki kaki Yesus, tiba-tiba Yudas datang. Dia mencium bau minyak yang sangat harum. Dia langsung protes. Ya. Secara spontan dia protes. Dan dia berkata, kenapa minyak ini tidak dijual saja dan hasilnya dibagi-bagikan kepada orang miskin? Ya. Dari kehidupan, dari tindakan Yudas, Yudas memperlihatkan satu sikap yang sangat munafik. Makanya Yesus tegur dia. Yesus mengatakan, Yesus menyindir, tetapi dia tidak tersinggung, dia tidak merasa. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Akan tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah memperingatkan Yudas, tetapi Yudas tidak menyadari akan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Kemunafikan akan bermuara kepada satu sikap dan tindakan kita bahwa kita hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Penulis Injil Yohanes mencatat siapa sesungguhnya Yudas. Dia adalah seorang pencuri uang kas. Dan dia hanya menggunakan orang miskin
untuk maksud tersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Dan hal itu terbukti pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Jauh lebih rendah harganya, nilainya dari apa yang dipersembahkan oleh Maria. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua hal ini menjadi sebuah peringatan di dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Apakah kita melayani dengan tulus? Ataukah kita melakukannya di balik kemunafikan yang ada pada diri kita? Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama pikiran, tutur kata, motivasi, dan tindakan keseharian kita. Apakah semuanya telah dibangun di atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Berlakulah tulus dan jangan munafik. Yesus katakan, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai cobaan, menghadapi berbagai godaan. Yesus katakan, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menuntun dan menyertai kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan seluruh jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, kiranya Tuhan akan memberkati untuk dapat menghidupi firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Dan dalam setiap pelayanan kami kepada Tuhan, apa yang sudah kami pelajari dari pribadi Maria dan pribadi Yudas menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk senantiasa melakukan pelayanan kami dengan penuh ketulusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, yang menjalani proses pemulihan. Tuhan akan kuatkan iman mereka supaya mereka tetap teguh dalam menjalani dan menghadapi pergumulan penyakit yang mereka sedang rasakan. Kami datang berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul mencari lapangan pekerjaan, yang sedang berjuang di dalam bangku pendidikan, yang sedang membangun rumah tinggal mereka, yang sedang memiliki pergumulan yang berat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kami datang berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberi hikmat dan kuasa, sehingga kami tetap mampu untuk berdiri di dalam iman kami. Hidup percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami gumuli di dalam kehidupan ini, bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kami mohon Tuhan jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami tetap dapat beraktivitas dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan pembangunan gedung gereja yang sampai hari ini terus dikerjakan,
Kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga dalam memimpin roda kepemerintahan di negara ini, mereka diberi hikmat dan marifat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Tuhan bersama-sama dengan kami, melingkupi kami ketika kami beristirahat. Dan besok pagi, jikalau Tuhan berkenan, kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Di dalam Kristus Yesus, kami menaruh harapan dan kehidupan kami. Dan kami berserah menyerahkan permohonan ini. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.